Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Risalatu As-Saliyata Asyarah, muka surat 193. Husnul Al-Maqsid Fi Amalil Maulid. Tujuan yang bagus, tujuan yang baik dalam merayakan perayaan Maulid. Dari Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Yaqulu rahimahullah ta'ala, alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina astafa wa ba'du, faqad waqa'a as-su'alu an amalil maulidin nabawi fi syahri Rabiul Awwal. Ada satu pertanyaan tentang amalan Maulid Nabawi pada bulan Rabiul Awal. Yang pertama, ma hukmuhu min haitsu syara', bagaimana hukumnya menurut syara'. Wa hal huwa mahmudun aw madmum, apakah dia merupakan satu perkara yang terpuji atau juga tercela. Wa hal yusabu fa'iluhu aw la, apakah akan mendapatkan ganjaran pahala orang yang melakukannya ataupun juga tidak. Jadi ahbab nabilah, kita sebut tidak ada masalah, sebab mereka yang punya pendapat. Asri Mufti Perlis, Ruzaimi pendamping, kemudian dengan yang di Johor, Sasul Dahri, mungkin juga dengan tuan guru kita dahulu, kemudian dengan Salafi dan Wahabi di seluruh dunia. Mereka adalah kumpulan yang mengatakan memperingati perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merupakan syai' mubtada', merupakan amalan bid'ah dan hukumnya haram. Keterlaluan daripada mereka ada di antara daripada yang terlampau melampau, sehingga sampai memperumpamakan lebih mendingan, lebih elok orang yang memakan daging khinzir, atau juga lebih elok dengan orang yang meminum arak daripada orang yang membaca Yasin pada malam Jumat, atau juga yang merayakan perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dengan kita untuk sementara waktu, bukan berarti kita punya pandangan seperti itu secara mutlak, tapi macam mana pun istinas. Untuk sementara waktu kita tidak beradu argumentasi. Dengan kita melihat ashkhas. Jadi kita katakan saja pada posisi pada kumpulan yang ketiga. Yang dengan kita ingin melihat, katakan saja kita awam dalam masalah yang kita bicarakan. Yang berbicara sekarang ini dan yang bersama kita adalah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Imam menurut ulama, bukan menurut kita. Imam menurut para ulama-ulama yang semasa dengan beliau dan juga dengan generasi ulama yang berikutnya, adalah salah seorang daripada ulama besar dan mendapatkan julukan sebagai Khatimatul Huffaz, penutup kepada para ulama hafiz. Ratusan ribu buah hadis yang dihafal oleh beliau, satu. Dan di antara daripada ulama yang sekian puluh kali bermimpi bertemu Rasulullah SAW, dua. Yang ketiga, di kalangan para ulia ilahi salihin, ada termuat di dalam kitab Susuratul Dhahab bi akhbari man dhahab, Al-Kawakibus Sairah bi a'yan al-mi'atil ashirah. Di situ dinyatakan bahwasanya dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti ini diantara daripada ashabul khatawat. Sekedar untuk mengingatkan atau untuk mengongsikan satu maklumat, di mana dengan beliau pernah menawarkan kepada murid beliau, apakah anda ada minat, ada cadangan, ada keinginan untuk pergi ke Mekah? Ya tentu tuan guru. Oke, kamu boleh, akan saya bawa pergi untuk melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci Mekah, tapi kamu tidak boleh bercerita tentang kejadian yang berlaku. Maka atas perjanjian tadi itu, bila suruh untuk memegang beliau daripada belakang dan dengan memejamkan mata, melangkah 27 langkah, 1, 2, 3, 20, sampai pada langkah yang ke-27 buka Mekah, ternyata dengan mereka sudah berada di tanah suci Mekah. Itu disebut dengan ashabul khatawat. Jadi bagaimana? Wah, bagaimana kita boleh terima cerita seperti itu? Khurafat semuanya.
Takkan kita zaman teknologi canggih dengan kita mau diracuni dengan pemikiran-pemikiran seperti itu, oke? Kamu percaya dengan iblis nggak? Percaya. Dengan jin? Ya. Gimana dengan iblis? Terkutuk betul? Ya. Rajim? Ya. Masuk neraka? Pasti. Dia boleh berada di mana-mana saja dalam sekelip mata memandang. Takkan kepada seorang kekasih Allah tidak boleh Allah berikan kemuliaan yang semacam itu, sebagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka dengan kita mau bekukan otak pemikiran kita sehingga masih tetap juga kita dengan pemikirannya Abu Jahal yang tidak menerima mukjizat dan juga tidak menerima karamat daripada para ulia dan salihin. Buka mata, ternyata dengan dua orang tadi itu sudah berada di tanah suci Mekah. Mereka pun melaksanakan tawaf, i'tikaf, dan dalam beberapa waktu setelah selesai segala-galanya, Imam Jalaluddin Asyuti tawarkan kembali, apakah awak nak patah tadi ke Mesir atau nak nunggu sampai melaksanakan sampai pelaksanaan ibadah haji. Tidak, aku ikut guru macam tadi juga. Ingat, itu Imam Jalaluddin Asyuti yang memandu dan yang membawa murid beliau, suruh beliau pegang belakang. Jadi kita jangan buat cara semacam itu dengan kita jangan belakang terus seperti apa dia. Hai Asyir, pegang belakang. Nggak ada. Jangankan terus sampai ke Mekah, terus sampai ke Hai Asyir pun kita tidak boleh sampai. Daripada Hai Sabi saja. Masa dalam 27 langkah ternyata dengan mereka berdua sudah kembali ke tanah Mesir. Baik. Hafal ratusan ribu buah hadis. Sering senantiasa selalu bermimpi puluhan kali, belum katakan 40 atau 70 kali bermimpi bertemu Rasulullah SAW dengan keilmuan yang mantap, menguasai 7 bidang ilmu, fikihnya, tasawufnya, hadisnya, tafsirnya. Tiap bidang ilmu dalam bidang apa saja beliau ada karangan. Dalam bidang fikih puluhan, tafsir sekian, tasawuf sekian. Itu dengan kitab Asbah wa Nadhair. Kalau Anda membaca kitab Asbah wa Nadhair, kalian penuh kaya raya dengan maklumat dan juga dengan ilmu yang termuat di dalam kitab tersebut. Anda tidak akan mampu untuk menguasai bidang hukum hakam kalau pada itu dengan kita tidak dapat mengamati isi kandungan yang ada di dalam kitab Asbah wa Nadhair. Bahkan juga dengan beliau mengatakan, aku sudah sampai pada martabat ahli ijtihad. Dari sudut ubudiyah, dari sudut muraqabah, dari sudut amalan, dari sudut keilmuan, daripada sudut takwa, dan juga daripada sudut fatwa, daripada sudut ketegasan, daripada sudut kewalaan dan kezuhudan beliau mengelak dan menjauh daripada pemerintah pada saat ketika itu. Dari berbagai aspek ternyata tetap Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti rahimahullah ta'ala berada bil qimah. Kalau kita membanding-bandingkan apakah kamu dengan fatwa mereka tadi dia mengatakan bid'ah dhalalah masuk neraka, atau kita dengan Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibnu Dihya, Al-Imam Ibnu Katsir, dan juga banyak ulama-ulama lainnya. Atau kamu dengan pendapatnya Ayah Acak yang daripada Pening yang mengatakan Jahanana yang itu adalah macam Ayah Acak saja. Dari sudut keilmuan dia selesai kuliah di Irak saja tidak selesai mafsul pada ketika itu, tapi mulutnya tajam sekali pada itu menyerang dan juga mencerca dan mencaci maki dan juga mentabati orang-orang. Jadi kalau hanya bercakap, sekedar bercakap, saya rasa semuanya boleh bercakap, apapun sekarang sudah boleh bercakap, tapi atas dasar keilmuan yang mantap dan juga dengan wawasan keilmuan yang luas. Maka dengan kita mengetengahkan pandangan dan pendapat pribadi daripada kita, tapi dengan kita ingin melihat pandangan daripada ulama-ulama mu'tabar. Kenapa? Bukan karena dengan kita bertaklid buta secara membabi butakan, tetapi karena dengan kita melihat daripada berbagai aspek penguasaan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan fikih, dengan usul, dengan bahasa, penguasaan dalam 7 bidang ilmu pengetahuan, dan juga dengan ulama-ulama kita lainnya, baik yang berbicara tentang mukjizat Rasul, yang berbicara tentang tasbih, yang berbicara tentang bacaan basmalah sebelum Fatihah, ataupun juga dengan qunut, dengan tahlil, itu ternyata semuanya adalah ulama-ulama mu'tabar yang salah seorang daripada mereka
dengan karya tulis dan juga dengan karya karangannya, itu yuyu di beberapa tempat di negara kita dan juga di negara luar masih belum mampu untuk menandingi karya salah seorang daripada mereka. Apa kata Syekh Muhammad Ali Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, seumpama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sendirian saja itu dengan semua yang ada di negara Islam sekarang ini, dalam berapa ratus bahkan ribu profesor-profesor yang botak kepala mereka masih belum mampu untuk menandingi karya salah seorang daripada ulama-ulama kita. Jadi dengan kita tidak mendewakan ulama, tapi yang salah pasti mereka adalah merupakan kumpulan yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala, bukan hanya dengan keilmuan yang mantap, tapi juga dengan amal ubudiyah yang mantap, tapi juga dengan pendekatan yang luar biasa, yang sehingga dengan kita, kalau seandainya mereka mendapatkan nusrah, mendapatkan pertolongan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan pembelahan, mendapatkan inayah dan madad daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan satu perkara yang logik, merupakan satu perkara yang mustahil. Kenapa? Sebab kena atas berbagai pengorbanan dan juga dengan perjuangan yang mereka lakukan. Jadi kita melepas daripada anania, keegoisan, keegoan atau keegoisan yang ada pada diri kita. Kita pasrah saja mendengar ulasan dan keterangan daripada Imam Jalaluddin Asyuti, satu tentang perayaan Maulid yang diadakan pada bulan Rabiul Awal, kemudian yang kedua tentang hukumnya daripada sudut syara, yang ketiga apakah dia merupakan satu perkara yang terpuji dan akan mendapatkan ganjaran bagi orang yang melaksanakannya. Qala al-jawabu indi, jangan sampai tidak pandai pilih-pilih. Kalau kamu tahu perbedaan antara kancil dengan Range Rover, atau juga kancil dengan Lamborghini, atau juga antara kancil dengan Mini Cooper, jelas sekali dengan kita akan memilih Mini Cooper. Kenapa? Sebab harganya hampir tidak kurang daripada dalam 20 kali kancil, gitu kan? Harganya dalam 200 ke 300-an ribu Rm. Kancil harganya yang baru pun baru dalam 20 ribuan saja. Maka dengan kita tidak pandai memilih. Kalau kita pandai memilih tentang jenis-jenis kendaraan, jenis-jenis makanan, ini makanan 2 rasa, ini makan 3 rasa, ini nasi keripap, ini donat, itu di situ sedap, masya Allah tabarakallah nasi gorengnya, sehingga dengan kita sanggup beratur untuk kita membeli nasi lemak, nasi goreng di sana karena sudah. Maka juga kita harus punya selera yang sehat, yang pada saat ketika membanding-bandingkan antara pendapat daripada para ulama, pendapat yang dengan pendiriannya tidak jelas, pendapat dia berbicara tentang kenapa dengan kita hidupkan kembali dengan amalan-amalan adat istiadat, kita perlu dengan amalan sunnah. Pada waktu saya melihat dia berbicara tentang amalan sunnah, dia memakai baju merah. Kamu saja tidak mengamalkan amalan sunnah pada pakaianmu. Kamu tidak mengamalkan amalan sunnah dalam cara duduk dan juga pergerakanmu. Banyak perkara-perkara sunnah yang kita tinggalkan. Jadi kenapa kita dicerita dan juga dicaci atas alasan karena dengan kita menghidupkan kembali dengan amalan-amalan warisan yang tidak pasti dan juga tidak jelas dalil dan juga dengan kedudukannya. Yang dengan kalian yang mempelawak kami untuk beramal dengan amalan sunnah, ternyata daripada ujung ke ujung janggut kita, coba apakah janggut kita ini ikut sunnah? Ini janggut bukan ikut sunnah nih. Janggut macam ini sama, yang punya raro berus begini, punya asli seperti ini, punya asli juga seperti ini. Berarti kita secara jujur kita bukan ikut amalan sunnah dalam masalah janggut. Secara sunnahnya macam mana? Aful liha, biarkan, simpan janggut semua yang di sini panjang. Bila akan dicukur, kalau belum sampai hitungan qabdah, jangan dikerah dulu. Sebelum sampai hitungan qabdah segenggam, sudah kita kerah. Itu baru dengan janggut. Baju, kita pakai baju Melayu, bukan haram. Tapi ternyata dengan kita mempelawak kita untuk kita memakai baju kamis, dan juga mempelawak kita untuk kita memakai pakaian yang serba putih, ilbasu min thiyabikumul bid wa kaffiru biha mautakum. Ini ternyata dengan pakaian juga tidak kita amalkan. Selain daripada itu banyak lagi sampai kepada pertengahan petis. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Nabi kita bersabda, irfa izaran, angkat izar kamu. Sampai ke mana? Sampai ke pertengahan petis. Kita terlalu seluar,
terlampau. Atau juga dengan jubah, terlampau. Paling tidak pun sampai ke mata kaki atau sampai ke buku ladi. Sementara secara sunnahnya dalam berapa banyak amalan-amalan sunnah yang kita tinggalkan. Jadi kita tidak lagi berbicara tentang amalan sunnah yang pada tudingan kita membuli orang ramai karena dengan mereka tidak melaksanakan amalan sunnah, yang dengan kita sendiri pun banyak amalan-amalan sunnah yang kita tinggalkan. Kembali kepada jawaban Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, al-jawabu indi anna asla amalil maulidil ladhi, bahwasanya asal perayaan maulid yang berupa ijtima'un nasi, orang berhimpun, satu, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dua, membaca ma tayassara daripada Al-Qur'an, kemudian periwayatan al-akhbar yang warid daripada hari Nabi kita dilahirkan sampai Nabi kita wafat, berbicara tentang mukjizat-mukjizat baginda Nabi, tentang Al-Qur'an, tentang akhlak, tentang perilaku, tentang sirat, tentang pengorbanan, tentang perjuangan, yang dengan kita paparkan sirah baginda Nabi secara syumul, ikut keadaan waktu, ketuturan waktu. Kadang-kadang dengan kita menyentuh daripada sudut ubudiyah daripada baginda, kadang-kadang kita berbicara daripada sudut akhlak dan perilaku daripada beliau. Walhasil daripada tiga yang disebutkan tadi itu, satu, ngumpul, kedua, baca Quran, yang ketiga, membaca sirah nabawi, yang keempatnya yang keempat kemudian dengan kita membuka simat, summa yumaddu lahum simatun, kemudian dihampar suprah untuk kita makan bersama. Lepas itu baru dengan kita balik ke rumah tanpa ada tambahan, tidak ada yang menumpang, tidak ada perkara licik, tidak ada perkara haram dalam perayaan yang kita adakan. Satu, ijtima', kedua, qiraat, yang ketiga, riwayatul akhbar, yang keempat, yumaddu lahum simatun, dihamparkan supra ya'kuluna wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalik. Huwa, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, minal bid'ahil hasanah. Itu termasuk daripada perkara bid'ah yang bagus. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena dia satu perkara baru. Jadi kita senada saja dengan mereka. Memang merupakan satu perkara yang tidak pernah ada dan tidak pernah dilaksanakan di zaman Rasulullah SAW. Tapi dia merupakan satu perkara baik dan juga merupakan satu kesempatan keemasan kepada para doa ilallah untuk memberikan pencerahan, bimbingan, nasihat dan juga memberikan panduan hidup kepada orang ramai. Misalnya dengan perhimpunan-perhimpunan yang diadakan, misal seperti dengan Ijtima' Maulidan Nabawi di Solo, itu yang kumpul sampai puluhan ribu, atau juga yang di Martapura sampai 2, 3, 4 puluhan ribu, itu Ijtima'. Bahkan tak perlu jauh kita pergi ke sana, seperti dengan Habib Syekh di Dataran, itu sampai terkumpul tidak pernah daripada dalam ratusan ribu orang manusia. Semuanya bersalawat. Jadi sudut mananya yang bid'ah, sudut mananya yang haram. Jadi yang walaupun kita berseberangan dengan sebagian daripada ulama kita, dahulu pernah saya komen panjang pada waktu di Malaysia, saya tidak bermujamalah dengan mereka dan juga tidak bermujamalah dengan antum. Mujamalah itu diantara daripada perkara yang memperangkap, yang membuat kebenaran menjadi remang-remang, begitu juga sebaliknya. Kenapa? Karena mujamalah. Jadi dahulu pernah dengan begitu diperumpamakan sebagai budak kampung. Saya bangkit pada saat ketika itu, yang pada akhirnya jamaah dikedak daripada Masjid Alur Malai. Akhirnya kawan-kawan yang dekat dengan saya, Ruwat Majalis Al-Banjari, jadi goncang. Karena yang berkata semacam itu salah satu daripada guru kita, tuan guru kita dari Kelantan, tuan guru Abdul Aziz, mungkin semuanya pada tahu. Tapi kenapa beliau cakap seperti itu? Tidak apa-apa lah kalau buat perbandingan tentang perayaan Maulid Rasul dengan memperingati malam nuzulul Quran. Itu lebih mustahil, ya kita akur. Tapi dalam waktu yang sama tidak boleh dengan baginda diperumpamakan macam budak kampung. Anda jangan terperanjat. Buka rekaman, buka catatan, buka ceramah hampir pada tiap tahun itu diungkap dan juga diulas seperti itu. Sehingga dengan kita yang bagaimanapun pada waktu dengan Sayyidul Awwalin wal Akhirin yang mendapatkan belayan pemeliharaan daripada Allah sejak daripada kecil, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Apakah ada yang sejak daripada kecilnya sudah mendapatkan pemeliharaan daripada Allah?
di waktu dengan seseorang perempuan itu dengan seorang perempuan, bahasa kasarnya mengajak main orang tua baginda Nabi, tapi pada waktu kembali ternyata dengan perempuan tadi itu jangankan mengajak, nak tengok pun sudah tidak teringin, tengok pun juga sudah tidak teringin. Jadi pada waktu ditanya, setakat tak tahu saja kenapa pada waktu aku pergi kau sampai mengajak aku untuk bersama, secara haram tentunya, secara tidak diperbolehkan. Tapi pada waktu dengan Sayyiduna Abdullah, orang tua baginda Nabi, bersama dengan Sayyidatuna Aminah, setelah kejadian tadi itu, pada waktu kembali ternyata dengan perempuan itulah tata'arad lahu, tidak lagi mengajak atau mencegat, menghalang baginda pada waktu, menghalang beliau pada waktu beliau pergi. Jadi kata perempuan tadi itu, aku berharap agar pancaran cahaya yang aku ternampak pada dahi Anda atau pada diri kamu itu akan termasuk ke dalam rahimku. Tapi ternyata itulah dia asbab musabab yang dengan perantara hubungan berlangsung antara beliau dengan Sayyidatuna Aminah, lekat lahirlah baginda Rasulullah SAW. Ini sejak daripada permulaan Nabi kita yang membuat pernyataan, tidak pernah ada daripada silsilah keturunanku itu daripada safa, daripada hubungan di luar nikah. Jadi kalau dengan kita mengagumi baginda sebagai Nabi dan Rasul, dan juga sebagai insan pilihan yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala, kuntu nabiyan wa adamu mujadilun bi tinatihi. Tengok, aku menjadi Nabi dan Rasul sedangkan Nabiullah Adam masih teradun dalam tanah. Lihat beliau mau dikatakan budak kampung, sama dengan mat rempet atau dengan mat alur malai, mat alur mengkut. Enggak, waliyadzubillah, tidak, demi Allah tidak. Baginda tidak boleh diperkatakan seperti itu. Itulah yang pernah diperkatakan pada sertifikat itu, yang sehingga mendapatkan sedikit suasana, membuat suasana jadi tegang antara anak dengan kawan-kawan pada waktu di Kedah. Sehingga sampai ada di antara daripada mereka, kenapa tidak didialogkan, kenapa tidak didiskusikan saja kekelantan dengan beliau. Saya katakan beliau bercakap dengan orang ramai pada khutbah di Masjid Alur Malai Bukhari, dan itu bukan kali yang pertama. Pada waktu dengan Syekhuna Syekh Yusuf bermuzakarah dengan beliau, tidak ada sepatah kata daripada beliau tentang azamah, keagungan, kebesaran, kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Dan kita tidak memandang sinis dan juga tidak memandang rendah kepada orang-orang yang berpandangan seperti itu. Kenapa? Sebab selama kita meyakini sesiapapun manusianya, apakah dia Al-Banjari, apakah dia Al-Badani, apakah dia Al-Kalantani, apakah dia Al-Qadai, seperti apapun kemuliaan dan keagungan yang dia miliki, tetap saja tidak maksum. Selama kita meyakini ulama tidak maksum, maka bukan suatu perkara mustahil kalau berlaku kesilapan, kesalahan daripada mereka, dan dengan mereka pun tetap dengan ijtihad mereka mendapatkan satu ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai terbawa-bawa dengan keadaan, jangan sampai bertaklid dengan taklid buta, membabi buta dengan pandangan yang kalau pada waktu salah pun tidak kita pertahankan. Tidak, kita tidak seperti itu, bukan juga netral, akan tapi dengan kita buat kaji selidik, dengan kita pelajari seperti apa kedudukan permasalahan yang kita bicarakan. Al-Imam As-Suyuti dengan kedudukan, keilmuan, kemampuan, kehebatan, kefakihan, kewaraan, kewalian, ketakwaan, kezuhudan yang beliau miliki, tahu pada waktu beliau tegur Al-Imam Al-Qustulani, ada Imam Al-Asqalani, ada Imam Ahmad Al-Qustulani, pengarang kitab Al-Mawahibul Laddunia. Imam Suyuti mendakwa, mengatakan, loh, dalam karanganmu menukil perkataan yang saya tulis. Maka dengan Imam Al-Qustulani datang minta ampun, minta maaf ke tempat kediaman, tempat kuburan Imam Suyuti, tempat pengkhalwatan yang ada di jembatan sebelah kiri di situ. Jadi Imam Al-Qustulani dikatakan datang tidak pakai selepa, datang tidak pakai jubah, tidak pakai sorban, minta restu dan juga minta ridho kepada Imam As-Suyuti atas kesilapan pada waktu menukil perkataan daripada Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala tanpa menisbahkan perkataan tadi itu kepada beliau. Ini ada ulama ba'duhum ma'a ba'dih, dan juga dengan wibawa dan pengaruh daripada Imam Suyuti seperti itu.
kembali. Jadi daripada berbagai aspek, daripada berbagai pertimbangan, mengatakan perayaan Maulidar Rasul dengan cara yang seperti itu minal bid'ahil hasanah allati yusabu ala sahibiha, yang diberikan ganjaran pahala kepada orang yang melaksanakannya. Kenapa? Lima fihi min ta'zimi, karena dalam perayaan tersebut kita mentakzim kemuliaan kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa izharil farahi, dan juga menampakkan kegembiraan, istifsyar, keceriaan kita dengan hari kelahiran beliau. Dan orang yang pertama yang merayakan perayaan Maulidar Rasul tidak seperti yang dikatakan oleh Dr. Khalid Basalamah di Indonesia, tidak seperti yang dikatakan oleh Radio Antajri di Bogor, tidak seperti yang dikatakan oleh radio di Jakarta. Tidak. Sebagai mereka katakan, mereka mengatakan Maulid itu tidak lebih daripada amalan Syiah, atau dikatakan itu tidak lebih daripada amalan orang-orang Hindu. Tidak. Diamalkan atau dilaksanakan oleh Ahlul Bait dalam rangka memperingati beberapa perayaan Maulid. Maulidnya Sayyidina Hasan, Maulid Sayyidina Zainab. Tidak. Orang yang pertama yang melaksanakan perayaan itu adalah seorang raja mudhaffar, seorang raja adil, bijak. Nanti keterangan daripada Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, qala awwalu man ahdasa fi'la dzalika sahibu Irbil Al-Malik Al-Mudhaffar Abu Sa'id Ahadul Mulukil Amjad, salah satu daripada raja yang terkenal, yang mempunyai kedudukan mulia, wal kubra wal ajwad, mempunyai kedudukan yang mulia, salah satu daripada raja-raja yang sangat-sangat pemurah. Wa kana lahu atharun hasanatun, dan dengan beliau mempunyai peninggalan yang bagus. Wa walladhi ammara al-jami' al-mudhaffari bi sathi qaisun. Qala Ibnu Katsir fi tarikhihi kana ya'malu al-maulid syarif, beliau mengadakan perayaan Maulid pada tiap bulan Rabiul Awal, mengadakan ihtifal, perayaan besar-besaran. Kana syahman, beliau merupakan seorang pemimpin yang baik, syuja'an, yang berani, batalan, pahlawan, akilan, aliman, adilan. Ini Imam Ibnu Katsir, bukan saya yang mengatakan beliau seperti itu. Yang berkata seperti itu tuh pengarang kitab Tafsir Ibnu Katsir, pengarang kitab Al-Bidayah wan Nihayah, pengarang kitab Al-Ba'ithul Hasis. Banyak lagi karangan yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, salah satu daripada ulama hufaz dan salah satu daripada ulama tafsir dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau yang mengatakan, jadi bukan Syiah, atau juga bukan Khawarij, atau juga bukan Hindu yang mengadakan perayaan Maulidar Rasul. Yang pertama kali merayakan secara besar-besaran itu adalah seorang pemimpin yang adil dan bijak, aliman, adilan. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan rahimahullahu ta'ala wa akrama maswahu wa qasannafa lahu Asy-Syaikh Khattab Ibnu Dihyah mujalladan bil Maulidin Nabawi samau tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir, at-tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir. Ajasahu, raja tadi itu memberikan penghargaan kepada kitab yang ditulis senilai uang tunai 1.000 dinar emas, 800.000 ringgit Malaysia, hadiah tunai kepada Imam Dihyah yang mengarang kitab tadi itu. Wa qatalat muddatu fil mulki, masa pemerintahan Raja Mudhaffar itu berkepanjangan sampai beliau meninggal dunia di saat beliau mengepung al-French, maksudnya Eropa, di Madinah angka pada tahun 630 mahbud sirati wasyarira, dengan termuji perilaku dan perangai. Ini tentang Raja Mudhaffar. Sebelum kita lanjutkan, ini kesimpulan daripada fatwa Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala tentang perayaan Maulidar Rasul. Beliau mengatakan minal bid'ahil hasanah, daripada perkara bid'ah yang bagus, dan seseorang akan mendapatkan kejaran pahalanya nanti di sisi Allah. Dan na'udun ma'akum, kita akan kembali pada hari Selasa, besok Senin kan, pada hari Selasa petang dengan kitab Iqamatul Hujjah bi bayan an-iksar minal ibadati laisa bi bid'ah, menegakkan dalil argumentasi yang jelas tentang memperbanyak amal ibadah, 100.000 kali zikir, puasa saban hari, salat tahajud sepanjang malam, khatam Quran tiap malam, itu bukan merupakan satu perkara bidah sebagaimana yang pernah dikatakan oleh mereka.
Tak perlu kita tahu siapa yang pernah memperkatakan kata salah daripada mereka. Mana mungkin. Kamu jangan gunakan standar kamu. Jangan gunakan kemampuan kita. Memang kalau dengan kemampuan kita, jangankan dengan yang seperti itu. Untuk dengan seumpama seperempatnya pun kita tidak mampu. Mampukah kita yang hadir sekarang untuk membaca Al-Quran 5 juz saban hari? Saya rasa Yasir pun kita tak baca. Kalau kamu pegang handphone 10 jam, saya bisa boleh percaya. Kalau kalian pegang handphone 10 jam, saya percaya. Tapi saya tidak percaya kalian pegang kitab sampai 10 jam tiap hari. Atau juga membuka Al-Quran sampai 10 jam tiap hari. Tapi 10 jam dengan handphone, insya Allah ramai yang berhasil. Jadi, Baba Nafila, yang saya maksud, jangan sampai dengan kita dengan sami'na saja, seenak-enak mereka membeli, mencerca dan mencaci dan menyesatkan umat tanpa ada sepatah kata bantahan daripada kita. Jadi kita tidak mau ulama-ulama kita dibantai, masyarakat kita disesatkan sama mereka, sedangkan mereka tidaklah merupakan orang yang terbaik di kalangan umat dan juga di kalangan bangsa kita. Tidak perlu kita membuat perbandingan kita dengan dunia. Cukup kita dengan kelas Nusantara saja, itu ternyata apakah mereka orang yang terbaik ibadahnya, pemikirannya, penampilannya, hafalannya, ubudiahnya, atau juga dengan pendekatannya kepada Allah. Tidak, kita tidak mampu dan mereka juga tidak mampu untuk memperkatakan yang seperti itu. Dengar firman Allah yang berbunyi, Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah dengan anugerah dan karunia Allah. Bifadlillahi wa birahmati, katakanlah ya Muhammad, khitab kepada baginda Rasulullah SAW, dengan anugerah karunia Allah dan juga dengan rahmatnya, fabidzalika, dengan demikian patut dan wajar kalian untuk bersuka ya, fabidzalika falyafrahu. Ini dalil tentang perayaan Maulid Rasul dan juga dengan perayaan-perayaan yang seumpamanya. Sunaraikan saja dan sebutkan saja kemuliaan-kemuliaan yang kita dapatkan. Apakah kira-kira dengan duitnya, dengan hartanya, jawatannya, kedudukannya, sebutkan saja. Kalau kita nak menyerahkan dengan amal ubudiyah yang kita laksanakan, daripada berapa jenis sembahyang yang kita lakukan, daripada berapa jenis puasa sunat dan juga dengan puasa wajib yang kita laksanakan, itu asbab musababnya. Asbab musababnya adalah Sayyiduna Rasulullah SAW. Apakah ada karunia yang Allah berikan kepada umat manusia atau kepada dunia yang menandingi kemuliaan, keagungan, kesucian baginda Rasulullah ar-rahmatul muhda, rahmat yang Allah hibahkan, yang Allah persembahkan kepada al-ummah bi'ah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, sambungan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta bihim. Allah tidak akan menyeksa, tidak akan menurunkan azab dan malapetaka kepada mereka yang pada itu anta masih ada di tengah-tengah mereka. Seperti itu tuh pengaruh dan power kedudukan baginda Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ana Nabi kita bersabda, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, hari jadimu Anda peringati, hari nikah Anda kita peringati, hari pahlawan kita peringati, hari kebangsaan kita peringati, hari kemerdekaan kita peringati, hari siapa kita peringati, sampai kepada hari boro, hari ibu, hari pada. Begitu kita memperingati hari kelahiran baginda, Mutatun Dalalah. Itu tidak pernah para sahabat dan juga salafun soleh melakukannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 100 tahun atau 40 tahun dengan Petronas, Jubli ada. Terus ada Jubli emas, Jubli perak, pas segala macam 50 tahun juga. Apa bedanya dengan perayaan Maulid Rasul? Seperti apa pengaruh dan juga jasa kebaikan daripada pahlawan-pahlawan kita yang dengan perantaraan pengorbanan dan perjuangan daripada mereka, sehingga dengan kita dapat merebut kemerdekaan pada tahun 57 dan 45 dengan Indonesia. Yang walaupun dengan kemerdekaan kita bebas, alhamdulillah kita punya wewenang,
kita punya kebebasan untuk kita berada di sana sini, punya kebebasan untuk kita memiliki itu dan ini. Tapi adakah pembebas diri kita daripada belenggu syirik, daripada kemungkaran, daripada kemaksiatan, daripada riya, daripada ujub? Itu sebagaimana baginda Rasulullah SAW. Allah perintahkan kita untuk kita bergembira dan juga bersukaria. Babidzalika, dengan yang demikian atau dengan demikian, falyafrahu, perintah daripada Allah untuk kita bergembira, untuk kita bersukaria atas suatu anugerah, atas suatu karunia, atas suatu nikmat, rahmat yang Allah berikan kepada kita. Ini daripada ayat. Nanti daripada hadis ada 3 buah dalil yang disebutkan, 2 daripada Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang ketiga daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Tengok perayaan Maulid yang diadakan seperti apa. Jadi nanti sekali-sekala kalian hadirlah ke Indonesia mengikuti perayaan Maulid Rasul yang diadakan di sana. Itu seperti apa bentuknya sepanjang bulan di sebagian tempat, dari rumah ke rumah, kadang-kadang daripada surau ke surau, kadang-kadang daripada masjid ke masjid, kadang-kadang ada lagi cara perayaan yang lebih antik atau yang lebih aneh. Gimana pada waktu perayaan diadakan di masjid, nanti jemputan orang-orang yang berkumpul di masjid yang berdatangan daripada beberapa segenap penjuru, yang berdatang daripada berbagai penjuru daerah yang berkumpul di masjid tadi itu, maka semuanya dia sudah tahu, masing-masing sudah tahu aku jemputan siapa. Jadi aku hadir ke tempat perayaan Maulid Rasul, aku, keluarga, beberapa kawan jemputan Ustaz Baihaqi, jemputan daripada Ustaz Baihaqi. Maka dengan si kami akan pergi ke rumah Baihaqi yang menjamu kami untuk makan setelah acara berlangsung. Begitu juga selanjutnya. Ini sekarang dengan Karim, dengan siapa, dengan Hakim dan juga dengan siapa-siapa. Jemputan daripada siapa? Jemputan kawan-kawan kita daripada Terengganu. Dia akan makan minumnya nanti di sana. Yang sehingga perayaan yang walaupun diadakan secara besar-besaran itu tidak menjadi beban kepada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak tengok perayaan dengan anggarannya seperti apa. Nanti dihitung. Qala Sibtu bin Jauzi fi Mir'atiz Zaman. Haka menceritakan ba'du man hadara simatal mudhaffar, menceritakan tentang orang yang pernah menghadiri sajian hidangan Raja Mudhaffar dalam perayaan Maulid Rasul. Anau ada bidzalika simat, dia menghitung yang diletakkan pada hamparan yang terbentang luas dalam perayaan besar-besaran tadi itu, ada terdapat 5.000 ekor kambing. Ayo, bukan 500. Wah, kawarnya tak kemakanan kawari. Dan tak kemakanan kawari. 5.000 ekor kambing. Itu untuk kambing. 10.000 ekor ayam. Wa mi'atu parasin, ada terdapat 100 ekor kuda, daging kuda disembelih. Wa mi'atu alfi zubdiyah, dan terdapat 100.000 zubdiyah, jenis daripada mangkok-mangkokan. Apa zubdiyah sih? Bukan sebut zubdiyah. Apa sebut bahasa kita? Okelah, jabadilah. Dan 30.000 sahan halwa, 30.000 mangkok atau bejana halwa. Qal wa kana yahduru inda bil mawalid, atau bil maulid, yang hadir pada perayaan tadi itu a'yanul ulama, semua para ulama dikumpulkan, dan juga di kalangan para ulama tasawuf, bayakhla alaihim, dan memberikan hibah pemberian kepada mereka. Qala wa ya'mal lisufiyati sama'a min al-tu'i dan fajri yarqus binafsi ma'ahum, rakasat yang diperbolehkan. Allah yasrifu alal maulid fi kulli sanatin, duit peruntukan untuk perayaan maulid yang besar-besaran tadi itu berapa? 300.000 dinar emas. Ini sekarang tugas kalian untuk menghitung. 1 dinar emas sama dengan 1 dinar emas sama dengan 700 ringgit. Sebab 1 dinar emas itu sama dengan 4 gram sesuku. Kalau 1 gram emas harganya 150 ringgit, 4 gram 600 tambah sesuku kira-kira dalam 35-37,5. Jadi kita mudahkan saja menghitungnya. Kita hitung
karena itu adalah emas murni, 700 ringgit hitungan 1 gram berarti 1000 dinar emas hitungannya 700.000 ringgit. Untuk 1000 baru 1000. Ini ada 300.000. Berarti kali 300 kan? Maknanya 700.000 RM kali 300. Dapat berapa? Jadi 210 juta. 210 juta AM. 210 juta AM itu anggaran untuk perayaan Maulid Rasul yang diperuntukkan oleh kerajaan Mudhaffar. Bukan setakat itu saja, juga terperuntukkan karena yusrifu ala hadidar, dan juga di sana terdapat dar diafa. Tak perlu kita sewa resort, tidak perlu kita sewa homestay, tidak tahu kita cari tempat penginapan, hotel dan lain sebagainya. Terperuntukkan untuk orang-orang yang berdatangan daripada jauh tadi, dar diafa lil wafidin, yang berdatangan daripada sana sini. Terperuntukkan untuk dar diafa tidak kurang daripada dalam 100.000 dinar emas. Berarti tidak kurang daripada dalam 70 juta. 70 juta. Mungkin kalau seandainya ada negara sekarang keluarkan uang sebanyak 70 juta apa untuk pertandingan bola sepak, untuk Sukan Commonwealth, Sukan ASEAN, Sukan SEA, itu mungkin sebanyak itu dengan anggarannya. Selain daripada yastafuku, pakai pokok, yastafiku maksudnya membuka, menebus tawanan Islam itu pada tiap tahun di mi'atai alfi dinarin, 200.000 dinar, 140 juta yasrifu alal haramain, untuk Mekah Madinah, untuk Hijaz, pada tiap tahun tidak kurang daripada dalam 30.000 dinar emas kali 7, 1.800-an, hampir dalam berapa juta hitungannya, bisalasina alfi dinar, berarti 800.000 kali 30, hampir tidak kurang daripada dalam 2.100.000 atau 21 juta. Nah, anda susah dan hitung ya. Itu bareng hitung, kalau dengan hitungannya. Itu tentang kedermawanan Raja Mudhaffar. Yang pertama adil, yang kedua pemurah, yang ketiga alim, yang keempat dengan para ulama pada zaman beliau diposisikan kedudukan sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama. Qala, tapi dalam waktu yang sama istri beliau yang bernama Rabi'ah Khatun binti Ayub, saudari kepada Raja Salahuddin Al-Ayyubi, mengatakan beliau punya pakaian daripada kirbas, daripada benang ghalis, kasar, la yusawi khamsata dirham. Raja yang mempunyai kedermawanan yang seperti itu tadi itu dengan baju yang dipakai daripada kotun yang dengan nilainya tidak lebih daripada dalam 5 dirham. 5 dirham duit kalau dibanyak-banyakkan pun nilainya tidak lebih daripada dalam 150 ringgit saja. Jam tangan kita saja sudah 3-4 ribuan ringgit. Rado, mana Rado dapat 500-an? Kuning tuh lama, saya tahu lama. Saya pernah beli harga Rado pada waktu di Mekah, tengok model-modelnya Rolex. Mana ada Rolex harganya dalam 1000-an. Ini hadiah orang nih. Apa namanya, Tissot ya? Tissot mahal juga kan? Mahal ya. Kasut yang hilang kemarin itu harganya 160 ringgit. Berapa RM? Berapa jenis? 600 jenis. Beli gantinya 80 jenis ya. Akhirnya kelak harganya berapa? Kalau dengan hitungan uang sini udah ribuan ringgit. Itu baru kasut kita. Yang ini nih, kepemurahan daripada beliau tadi itu sampai dalam berapa juta duit dipakai untuk kebaikan. Pakai sepasang baju nilainya tidak lebih daripada dalam 150 ringgit saja. Total lengkap komplit semuanya. Jadi pada waktu ditanya, Pak ada baju bidarik abang? Takkan abang, orang jam tangannya saja ratusan ribu. Itu dengan handbag yang ditenteng 250.000 RM. Banyak lagi. Bukan satu jam tangan yang harga ratusan ribu RM, 300-an
ribu miliar kalau dengan rupiah. Harga satu jam tangannya banyak hitungannya, bukan satu dua. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Rupa-rupanya dengan perimpakan yang banyak tadi itu, pakaian yang dipakai tidak lebih daripada 150 ringgit. Qalat atabtu bidzalik faqala lubsi sauban bi khamsatin, saya memakai baju senilai 5 dirham, tapi yang selebihnya aku sedekahkan di jalan Allah. Itu lebih bagus daripada aku memakai pakaian yang serba mewah, tapi aku tidak dapat bersedekah, membantu dan menolong fakir miskin. Mana yang lebih bagusan? Lubsi sauban bi khamsati darahima wa tasaddaqu bil baqi khairun min an albasa sauban mustamanan, yang berharga mahal dan aku biarkan fakir dan miskin. Ini sedikit dengan kita gambaran secara umum, supaya jangan sampai nanti dengan mereka seenak-enaknya mengatakan itu daripada orang-orang fasaqah, atau tidak lebih daripada turuk yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid Rasul. Dan secara besar-besaran yang seperti itu telah diadakan oleh Raja Muzaffar, seorang pemimpin yang adil, yang mempunyai wazn kebir. Siapa yang dari ngobrol tentang Amerika sekarang ini? Siapa yang dari menentang Eropa dengan perekonomian, atau juga dengan perkembangan perekonomian yang besar? Kita dunia sekarang ini, kalau dahulu sami'na wa ta'na kepada dua negara terbesar, satu dengan Soviet, kemudian yang kedua dengan Amerika. Ternyata tuh dengan Raja Muzaffar berani memperkatakan dan juga berani untuk mengadakan negosiasi, bebaskan dalam beberapa orang daripada rakyatku, berapapun tawaran atau anggaran yang Anda inginkan akan dibayar. Berapa dengan peruntukan untuk pembebasan. Sekarang dalam berapa Roma yang terpenjarakan, bukan lagi di negara-negara kafir, tapi justru terpenjara di negara-negara Islam, di negara-negara dia sendiri. Ini kesimpulan daripada kitab Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Yang selepasnya ini nanti Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menerangkan bahwasanya Al-Imam Al-Baqillani daripada ulama Malikiyah memberikan tanggapan negatif, pandangan yang berbeda dengan pandangan Al-Imam As-Suyuti yang dengan kesimpulannya telah kita sebutkan tadi. Alinea ketiga, wa qad da'a Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Umar Al-Baqillani min mutakhir al-Malikiyati 195 di bawah, anna amalan maulid bid'atun madmumah, bid'ah madmumah, wa allafa bidzalika kitaban samahu al-mawrid bil kalami ala amalil maulid. Maulid luahan, warada sebutan, warada sampai tentang pembicaraan mengenai maulid, wa ana asuquhu huna birimatihi, aku akan sebutkan secara tuntas kesemuanya, wa takalam alih harfan-harfan, dan aku akan komen, aku akan debat pendapat yang telah sebutkan di situ. Sedikit kita kenapa pada sabar. Ini pembahasan secara ilmiah. Kalau dengan tadi secara globalnya seperti itu. Kalau dengan bahasa orang awam, kamu nak taklid kepada siapa? Apakah kepada seorang alim? Insyaallah mahbubun ladan maula jalla wa ala wa natamanna, dan kita berangan-angan, kalau kamu tidak, saya berangan-angan agar terkumpul dengan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti nanti fi arasati yaumil qiyamah, sebab beliau bukan hanya sebagai seorang ulama besar, salah satu daripada hafal khatimatul hafal di kalangan para ulama-ulama hafiz, tapi juga salah satu daripada aulia ilahi salihin yang mendapatkan julukan Had ya Syekh. Itu dalam mimpi beliau pada itu nanti kita sebut Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan julukan ya Syekh. Jadi kata beliau, baginda Nabi yang menyebut aku dan memanggil ke saya Had ya Syekh. Oke, apa pertanyaan kamu? Beliau diantara daripada ulama yang menyatakan dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin saja dengan seseorang itu berkumpul dengan baginda Nabi atau dengan malaikat secara ya Allah. Nanti buka kitab Tanwirul Halaq. Kalau tidak salah ada di sini, ada Tanwirul Halaq bi ru'yati bi imkani ru'yatil malak. Itu dibaca. Mau kita bacakan waktunya kita sangat-sangat terhad sekali. Jadi di situ ada pembahasan daripada beliau, juga pembahasan tentang mak dan ayah.
sangat-sangat mustahak untuk dibaca dan dipelajari. Walaupun secara ringkas saja kamu baca, paham tak paham, yang penting baca dulu. Jadi kalau tidak paham terus berhenti, jangan, teruskan saja baca. Nggak ada kamu, nggak apa saya, nggak apa pakai kamu. Saya kamu paham, paham lah. Penting baca terus. Jadi jangan sampai menghalang bacaan kita pada waktu ada beberapa alimnya atau beberapa masalah yang kita tidak paham. Sebab tentu tidak semuanya kita tidak mengerti. Akan ada maklumat-maklumat baru yang dapat kita kutip daripada kitab yang ditulis oleh beliau. Tajuknya Maslakul Hunafa fi Walidail Mustafa. Maslak al-hunafa, orang-orang yang sehat dan selamat, tentang nasib daripada kedua ibu bapa baginda. Panjang. Salafi Wahabi mengatakan mak dan nabi masuk neraka. Kurang asam, nggak ada perasaan. Bahasa kita ada hati perut, itu kan? Ada hati perut, bukan gak ada nyawa, ada otak. Kalau sampai seperti itu keterlaluannya mereka terhadap kedua ibu bapa baginda Rasulullah SAW. Tahu kita dengan hadis-hadis yang mereka sebutkan, tapi ulama yang juga mengomentari tentang hadis itu tidaklah sampai pada tahap yang mereka perkatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan daripada risalah tadi itu sudah, sekarang kandungan yang ditulis oleh Imam Al-Fakihani daripada ulama Maliyah. Apa kata beliau? Alhamdulillahilladzi adana rittiba'i sayyidil mursalin wa ayyadana bil hidayati ila da'imiddin. Ke bawah. Amma ba'du. Kalau teringat amma ba'du, itu teringat cerita Zainuddin MZ. Kata Zainuddin MZ dengan seorang kiai, dengan popularitinya, dengan kehebatannya daripada berbagai aspek dalam dunia tarbiyah dan dakwah, dalam dunia keilmuan memang mantap sungguh. Kalau pada tuh menyampaikan khutbah memang membuat orang jadi tergamam, membuat orang jadi terpukau, keindahan bahasa. Jadi kata sang istri di rumah, kalian nggak tahu yang buat khutbahnya bagus nih gue, bukan gue, betul gue kan, aku, gue yang buat khutbahnya itu jadi bagus. Enggak, kata orang ramai. Dari mana? Pasti dan pasti itu daripada Tuhan Syekh sendiri. Syekh yang hebat, Syekh yang alim, beliau yang pakar, yang spesialis. Pasti dan pasti beliau yang buat. Enggak, itu saya yang buat, bukan dia yang buat. Kalau kalian tidak percaya, saya akan buktikan pada minggu depan nanti saya akan bikinkan khutbahnya jadi tidak bagus. Oke, buktikan. Jadi pada tutup guru tadi itu nak mengonsep khutbah yang akan disampaikan pada Jumat yang akan datang, baru nak mengonsep, bang tolong anak bang tolong beras habis, bang tolong perisain ini, bang coba tolong selesaikan ini, bang saya ada perlu. Jadi baru saja nak mengonsep khutbah tadi itu, bang tolong gantikan lampin anak ya. Akhirnya lepas kita gantikan lampin anak. Walhasil istri buat sang suami tadi itu sibuk mabuk kepayang di sepanjang minggu sehingga konsep khutbahnya tidak selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa kashafal ghumma wa jahada billahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Fa salawatu rabbi wa taslimatu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du, amma ba'du, amma ba'du, amma ba'du. Amar sama badu, badu. Kata istri, betul ya tak? Cuma khutbahnya tadi itu, cuma khutbah pagi tadi siang tadi itu, hanya cuma tuhnya ama badu, ama badu, ama badu, ama dengan badu. Itu saya yang konsep khutbahnya jadi bagus. Makanya dikatakan tiap dengan seorang kiai yang berhasil, tiap dengan seorang alim yang berjaya, mesti terdapat seorang istri yang setia di belakangnya. Jadi peranan daripada istri yang setia sangat-sangat menentukan sekali dengan keilmuan seorang alim.
Tak boleh atur mahasiswa dan pelajar. Bang, coba tolong bang, nih anak-anak nih, Allah, bawa ke spekta dulu, tolong aturkan ini, tolong aturkan itu, gantikan lampinya, belikan itu, belikan ini. Kalau pada turis isi kita buat kita sibuk semacam itu, dah kita tidak boleh buat apa-apa. Mau dakwah kemana? Dakwah dengan bini ya lagi di rumah. Tak boleh buat apa-apa. Ayo, nak khurut kemana? Kata istri, nak khurut kemana? Nak dakwah. Nih urusan rumah. Tuh langsir belum selesai. Tuh kapet dah. Tuh atap. Tuh rumah. Tuh apa. Semua urusan rumah, urusan dapurnya, anak sumur dan kasurnya. Itu ini bahasa Indonesia. Sumur, kasur, dapur. Nah, lain kan? Sumur, tahu, telaga. Kasur, katil, tilam. Sumur, kasur, dapur. Apalagi? Sumur, kasur, dapur. Nah, itu diserahkan kepada suami. Kelang kabut kita. Kalau istri kita tidak ngurus, emang saya mau tidur banyak, abang tolong susir anak banyak. Tolong susir ke sana juga. Ya jangan usah dengan kita, tengok susu kita saja dia tangan. Coba nanti kamu saja aja lah. Coba. Mana Amar? Mana kayak ada. Coba sekali. Masa dia menangis? Ya kita kan biasa aja di rumah tak apa. Istri kita tuh kita buka baju kita buka. Begitu. Kita bosan-bosan. Kan bosan-bosan gitu. Lalu dia tengok heran. Kok ada bulu? Hak emak dia tak macam tu. Hak emak dia belum dibuka pun dia cari sendiri. Kita jangankan cari, kalau kita bukakan pun dia pun paling dia. Kalau dia pandai bercakap, auzubillah. Kawan-kawan. Itu untuk urusan nyusuin anak saja, kita tak boleh buat apa-apa. Apalagi kalau untuk urusan mengandungkannya, mengambilkannya, melahirkannya, itu beban tanggung jawab seorang perempuan. Masya Allah. Terima kasih banyak kepada istri kita masing-masing atas jasa baik daripada mereka lah. Dengan kita punya leluasa untuk kita berdakwah ke sana dan kemari. Jadi bukan hanya sekedar pasangan hidup. Tapi kata Senoman, macam mana kita tidak sabar, macam mana kita tidak sabar. Anda boleh bayangkan syaitan saja ketakutan dengan Senoman, tapi kata Senoman dengan bini pun juga takut. Syaitan tak berani, tapi dengan bini Senoman. Kan cerita yang salah seorang nak mengadukan sesuatu kepada Senoman. Sebelum sampai ke rumah Senoman, pada beri Senoman pada tu dapat informasi marah, panggil. Lo jangan main-main. Lo ada keperluan apa dengan aku? Kamu ada keperluan apa dengan aku? Tapi kenapa kamu tidak jadi? Saya sebetulnya nak datang, nak mengadukan keadaan istri aku di rumah. Gimana untuk cara aku mendidiknya supaya dia baik, supaya dia santun, supaya dia boleh bertoleransi dengan aku. Tapi pada suatu ketika aku dekat ke rumah sampean, ke rumah tuan, ternyata istri tuan pun merepek macam istri aku. Tidak apa aku harapkan daripada sampean. Jadi kata Syilmat, macam mana kita tidak tabah, macam mana kita tidak sabar dengan istri-istri kita. Yang menghamilkan anak kita siapa? Yang menyusukan anak kita siapa? Yang menjadi saluran nafsu kita juga siapa? Yang mengaturkan urusan rumah tangga kita siapa? Bagaimana kita tidak baik atau juga dengan kita tidak tabah dan sabar atas derita dan juga atas bermacam-macam pengorbanan yang mereka lakukan ke atas kita. Alhamdulillah. Gitu. Jadi saya Ustaz berhakikat Ustaz Abdan yang tegas-tegas dengan kita nih, tuh tegas tuh dengan santri keluar. Itu dengan santri ya. Tapi di rumah sami'na wa ata'na. Bang Abdan, ya, nggih. Boleh, pastikan saja kamu ngintip-ngintip saja macam mana. Apakah dia tegas seperti pada waktu dia mengajar? Wah, dengan sorbannya, dengan jubahnya, dengan tongkatnya, dengan selendangnya, tegas sangat wibawa besar. Enggak. Balik ke rumah pasti kalah dengan istri. Istri akhirnya, "Bang, engging." Baru dengar bang saja, lebih takut daripada seruan setan lagi. Jadi
karena kita di sini Kedah, saya berjumpa dengan Datuk Ahmad, Ketua Polis Al-Usta. Pada waktu bulan masih menjabat sebagai Ketua Polis. Dalam satu program berkumpul dengan beliau. Terus cerita tentang berpoligami. Katanya di kalangan polis jarang-jarang ada yang berpoligami. Itulah Datu, saya katakan. Itulah Datu, sebab Datu ada TB. Ada penyakit TB. Takut bini. Tidak ada beliau. Saya bukan takut bini, saya takut dengan Allah dan juga dengan atasan. Saya tak takut dengan bini. Masalah saya, bini saya tidak takut dengan aku. Rupanya bukan masalah beliau. Semua masalah kita, bini kita tidak takut dengan kita. Jangan masalahnya. Allahumma. Tegas tuh di luar saja. Plak. Begitu plak. Tapi semuanya di rumah itulah. Nggih. Jangan sami'na wa ata'na. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tengok ulasan pada Imam Fakihani amma ba'du setengah jam. Bainau takarrara su'alu jama'atin minal mubarikin, berkali-kali ada pertanyaan daripada para jamaah tentang ngumpul-ngumpul pada bulan Rabiul Awal yang dikatakan itu sebagai perayaan Maulid. Apakah ada asal hukum syara atau dia suatu perkara bid'ah dan suatu perkara baru dalam agama? Wa qasadu, dan mereka tadi itu meminta jawabannya dengan aku, fa'aqulu wa billahi taufiq la a'lam. Maksudnya tidak tinggal senyap. La a'lam, aku tidak tahu lihat dan maulidi aslan, aku tidak tahu ada dalil tentang maulid itu di dalam kitab dan sunnah. Ini sama dengan pembicaraan salafi dan wahabi. Semuanya dengan letak yang sama. Tak ada nas daripada Al-Quran dan hadis. Wala yungkalu amaluhu, dan tidak dinukil. Dalil yang pertama, tidak ada nas daripada Al-Quran dan hadis. Dalil yang kedua, tidak pernah dinukil perkara itu daripada para ulama yang mereka merupakan qudwa, yang berpegang teguh dengan asar al-mutaqaddimin, bal huwa bid'atun ahdatsahal battalun. Itu satu perkara bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang penganggur. Battalun, jamak daripada batalnya penganggur yang tak ada kerja, tujuannya tidak lebih daripada untuk mencari makan. Jadi yang pertama tidak ada nas, yang kedua tidak pernah diamalkan, yang ketiga perkara bid'ah, yang keempat syahwatun nafsin, tidak lebih daripada menurunkan syahwat nafsu. I'tana biha al-akalun, itu atas tujuan. I'tana ambil ihtimam, i'tama biha orang-orang yang kaki makan. Bidalil anna idza aradna, dengan dalil apabila dengan kita ingin menyimaknya dengan menggunakan hukum hakam yang 5, wajib, mandub, mubah, makruh, haram, pasti dan pasti perayaan Maulid bukan suatu perkara wajib, bukan juga merupakan suatu perkara mandub. Sebab hakikat daripada mandub itu adalah suatu perkara yang dituntut oleh syara tanpa ada celaan kepada orang yang meninggalkannya. Sementara dengan Maulid, agama tidak mengizinkan. Dan tidak pernah wala fa'alahu as-sahabatu wala tabi'un, dan tidak pernah dilaksanakan oleh para sahabat dan tabi, dan juga dengan para ulama yang penatik bima alinta, sebagaimana Anda tahu. Ada jawabanku, dan aku pertanggungan jawabanku itu nanti di hadapan Allah kalau aku ditanya. Wala jaiza, dan tidak mungkin perayaan Maulid itu dikatakan mubah, sebab itu adalah perkara bidah. Bagaimana dikatakan mubah sedangkan dia perkara bidah? Dengan kesepakatan kaum muslimin, falam yabqa, maka tidak tersisa daripada hukum hakam yang 5. Wajib, tidak ada yang mengatakan wajib. Mandub, harus ada dalilnya daripada syara. Mubah, bagaimana dikatakan mubah sedangkan dia perkara baru? Maka yang tersisa haram atau makruh. Jadi kalau begitu hukumnya tidak luput daripada 2, makruhan atau harama. Wahina idin, perbincangan kita pada 2 kumpulan bi faslaini wa tafriqa bainal halain. 1, kalau seandainya seseorang mengadakan perayaan Maulid Rasul daripada duit dia sendiri, dia jemput adik-beradiknya, sanak saudaranya untuk berkumpul dan juga untuk menikmati hidangan yang diadakan, kalau seperti itu
perayaannya itu hukumnya bid'ah makruha wa syana'a. Suatu perkara bid'ah makruha dan tercela. Yang kedua, kalau seandainya tadkhuluhu an tadkhulahul jinayatu wa taqwa bil inayatu hatta yu'ti ahadum asyai'a wa nafsu tatba'uhu. Jinayah dan juga dengan perhatian, di mana dengan perayaan itu diadakan dengan mengumpulkan uang daripada orang ramai. Salah seorang daripada mereka memberikan duit untuk perayaan Maulid Rasul, sedangkan dengan hatinya tidak tulus. Kemudian selain daripada itu juga terdapat beberapa perkara-perkara batil, la siyama khususnya idan dhafa ila dzalik, apabila disertakan dengan perayaan tadi itu syai'un minal ghina, nyanyian atau alat-alat musik, dofop, sababat, istima'ir rijal, laki dengan perempuan, campur baur, wanita cantik, sebagaimana dengan sebagian daripada perayaan-perayaan yang diadakan. Jadi dengan beberapa sebutan tadi itu belum membuat kesimpulan bukannya sekedar bid'ah, tapi juga karena terdapat beberapa perkara mungkar yang menyertainya, maka itu tidak patut untuk kita budayakan dan tidak sewajarnya untuk kita adakan. Itu kesimpulan daripada jawaban beliau, yang dengan jawaban beliau tadi itu hampir tidak berbeda dengan ulasan keterangan pembicaraan yang dibicarakan oleh mereka Salafi dan Mu'abi tentang perayaan Maulid Rasul. Ditanggapi 198. Ini kita belajar berdebat, belajar membahas artikel, berdiskusi, mendebat dan mencanggah pemikiran-pemikiran seseorang. Imam Suyuti menanggapi ulasan daripada perkataan beliau, alinea pertama daripada bawah, la a'lamu lihadzal maulidi aslah. Apa kata Imam Suyuti? Amma qauluhu la a'lamu lihadzal maulidi aslan fi kitabin wala sunnatin, perkataan beliau, saya tidak tahu ada asal pengambilannya daripada Al-Quran dan hadis. Maka kita katakan nafyul ilmi, ketidaktahuan beliau itu tidak berarti dengan benda itu tidak ada. Saya katakan saya tidak tahu, itu saya, tapi mungkin benda itu ada berlaku. Sepengetahuan kita ikut pengetahuan kita, tapi apakah juga demikian hakikatnya belum tentu. Sepengetahuan saya tidak ada sesiapa di atas, itu sepengetahuan saya. Tapi apakah memang benaran tidak ada seseorang di atas, belum tentu. Jangan-jangan ada teman-teman kita duduk dekat lift, ikutin pengajian. Ikut pengetahuan saya, di bawah pun masih ada kosong lagi. Kenapa mereka harus duduk di situ? Terbanglah ke bawah. Sepengetahuan saya, insya Allah tak ramai mana kawan-kawan atau dengan akhwat yang duduk di atas. Jadi saya katakan ikut pengamatan saya, rasa-rasa tak ada takut yang main handphone di atas. Itu ikut pengetahuan saya. Tapi hakikat mungkin ada, sana sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Jadi tentang penafian kata beliau, saya tidak tahu ada nas daripada Al-Quran dan hadis yang memperbolehkannya. Itu penafian tentang beliau, itu tidak berarti hakikat yang sebenarnya seperti itu. Satu. Yang kedua, yaqulu fayuqalu nafyul ilmi la yalzam anhu nafyul wujud. Wa qad istakhrajahu Imamul Hafidz, nanti akan kita temukan ada pengistibatan daripada dua buah dalil. Tidak apa-apa kita dahului. Dalil yang pertama, pada waktu Nabi kita ditanya kenapa Nabi kita mengadakan, kenapa Nabi kita berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hari Kamis karena pada hari itu amal ibadah akan dipamer dan juga akan dilaporkan kepada Allah. Wahibbu ayyu'rada amali wa ana sha'im, dan aku ingin amal ibadahku itu diangkat, dilaporkan pada aku dalam keadaan puasa. Kenapa pula aku berpuasa pada hari Senin? Nabi kita bersabda, dzalika yaumul wulidtu fihi. Aku berpuasa pada hari Senin sebab itu merupakan hari kelahiranku. Pasti dan pasti kita katakan orang yang pertama yang memperingati hari jadi, hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, bukan Raja Mubappar, bukan kita, bukan kumpulan Maulid, bukan kumpulan Rabbana, bukan kumpulan Barzanji, bukan kumpulan Maulid Dibak, Maulid Habsyi, atau juga dengan kumpulan Burdatul Madih. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
abana mauliduhu. Nah, ternyata orang yang pertama yang merayakan, memperingati hari jadi beliau adalah Nabi kita sendiri. Kenapa Nabi kita memperingati dengan puasa? Supaya dengan kita tahu untuk merayakan hari jadi, hari kawin, hari pernikahan, hari persaudaraan, hari kemerdekaan, itu kita rayakan dengan anwa minal ibadah, dengan ibadah. Terserah dengan infaknya, dengan puasanya, dengan zikirnya, dengan yasinannya, bukan dengan hiburan, bukan dengan perkara-perkara yang akan mencemarkan dan juga yang membuat mereka menyumpah kepada kita yang memperingati hari kemerdekaan. Kami tidak meminta kamu berhibur dengan konsep panggil artis dan atlet untuk menyanyi bersama dengan rentak menyanyi dengan setan, untuk memurahkan rasa syukur terima kasih kalian kepada kami yang meraih kemerdekaan, yang mempersembahkan kemerdekaan kepada kalian demi Allah. Pahlawan-pahlawan dan pejuang-pejuang kita yang pada saat mampu untuk mengusir Belanda daripada Indonesia, mengusir British daripada Malaysia, itu tidak mengharapkan sedikit pun kalau dengan hari kemerdekaan itu dirayakan dengan dansa, dengan dangdut, dengan tari-tarian, panggil penari-penari dengan kelenggang lenggoknya, dengan lagu-lagu rock dan dangdut dan juga dengan karaoke-nya, itu sebagai luahan terima kasih kita kepada pahlawan-pahlawan yang meninggal, yang mereka inginkan jasa baik daripada kita, bacaan Fatihahnya, yasinannya, tahlilannya. Tuh dengan kita saja kita tidak mau. Misalnya, apakah kira-kira kalau pada waktu kita tahu ada beberapa daripada ulama-ulama kita, ada beberapa daripada menteri-menteri kita yang berjasa betul dengan pengajian kita di sini, terus pada waktu mereka mati kita peringati dengan acara dangdutan, joget, dangdut, nari. Sialan loh kalian begitu dengan nyumpah mereka daripada alam kubur. Nah, itu yang berlaku. Dan hari kemerdekaan seperti itu. Sepanjang dalam berapa hari, siang malam dangdutannya, karaoke-nya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang pertama udah terbantah. Yang dikatakan itu adalah tidak ada dalil. Dalil yang pertama daripada hadis. Dalil yang kedua pun juga pengistinbatan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada waktu Nabi kita sampai ke Madinah, dialog singkatnya, waktu kita tersisa 15 menit. Setelah Nabi kita sampai ke Madinah, Nabi kita temukan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Pertanyaan, ngapain kalian puasa pada hari itu? Dzalika yaumun anjallahu bihi Musa. Itu merupakan hari bersejarah yang Allah telah menyelamatkan Nabiullah Musa daripada Firaun. Allah musnahkan Firaun dengan bala tentaranya, dan Allah selamatkan Nabiullah Musa dengan pengikut-pengikutnya. Jadi Nabi kita bersabda, orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Nahnu, ini kami ini, ahaku bi Musa minkum. Nabi kita bersabda, kami orang Islam lebih layak untuk merayakan, untuk berpuasa pada hari itu daripada kalian. Terus Nabi kita perintahkan para sahabat untuk berpuasa. Hubung kait puasa Asyura dihubung kaitkan karena mereka berpuasa pada hari itu sebagai tanda kesyukuran mereka atas satu peristiwa bersejarah Allah menyelamatkan Nabiullah Musa daripada cakraman Firaun. Jadi hubung kaitnya dengan sejarah. Apa bedanya kita mengadakan perayaan Maulid Rasul, ini juga hubung kaitnya dengan sejarah hari kelahiran insan istimewa, anugerah Allah ar-rahmatul muda, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nanti dalil yang ketiga pada menit yang terakhir daripada Imam As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, itu adalah suatu perkara bid'ah yang diadakan oleh orang-orang penganggur, bukan para ulama penatik. Ente tadi sudah melihat kata beliau, orang yang pertama yang mengadakan perayaan Maulid secara besar-besaran, seorang raja yang adil, yang alim, wa qasada bi taqarrub, dan juga acara itu diadakan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa hadara indahu, dan hadir pada perayaan tersebut para alim ulama, para as-salihin, min ghairi nakirin minhum, tidak ada seorang pun yang memprotes, wartadahu, dan direstui perayaan tadi itu oleh Imam Ibnu Da'yah, sampai belum mengarangkan sebuah kitab khusus yang diberi nama tadi dengan nama At-Tanwir bi Maulidil Basyirin Nadhir,
Haula ulama mutadayyinun. Imam Fakihani, Salafi dan Wahabi yang ikuti pendapat beliau itu semuanya ulama-ulama penati, ulama-ulama besar. Raduhu wa aqarruhu wa lam yunkiruhu. Mereka restu dan juga mereka akur dan tidak ada seorang pun yang komplain. Kalau Anda katakan dia juga bukan mandub, sebab perkara mandub itu sesuatu yang dituntut oleh syarak. Dikatakan mandub itu kadang-kadang secara nas dan kadang-kadang mandubnya secara kias. Tidakkah perayaan Maulidin Rasul itu merupakan satu sarana, asbab untuk kita bersilaturahmi, asbab untuk kita berkumpul, asbab untuk kita mengadakan acara makan bersama. Tengok, mengadakan acara makan bersama, bekelah dengan kawan-kawan, itu merupakan salah satu daripada 3 asbab yang akan membawa kita ke dalam surga. Nabi kita bersabda, "Atimut ta'am," bagi jamuan, bagi makan pada orang terbaik. Yang kedua, wasallu bilaili wan nasu niyam. Yang ketiga, wa afsus salam. Afsus salam, sebarkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab salam, jangan tidak dijawab. Kalau pengen murah rezeki, jawab salam. Kalau pengen sehat afiat, jawab salam. Kalau pengen hidup aman dan damai, pengen jawab salam. Kalau ingin hidup bahagia dan senantiasa selalu mendapatkan taufik hidayah daripada Allah, jawab salam dan berikan salam kepada orang-orang. Sebab hidup yang sejahtera, selamat daripada penyakit, daripada dosa, daripada problem, daripada kekerasan, daripada ancaman, daripada bala, daripada malapetaka, dan juga daripada segala-galanya. Assalamualaikum, sejahtera kalian semuanya. Qala, jadi kadang-kadang berkias. Tidakkah pada waktu kita berkumpul nanti dengan acara makan bersama, itu berarti kita telah menghidupkan, telah mewujudkan salah satu daripada 3 perkara yang akan membawa kita ke dalam surga. Afsus salam yang pertama, wa atimut ta'am yang kedua, wasallu bilaili wan nasu niyam, dan sembahyanglah di malam hari di saat orang lagi sedang tidur nyenyak. Sambungan hadis, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Wa hadza wa illam yadid fi nasun, yang walaupun tidak ada nas tentang maulid, tapi di sana ada kias yang dikiaskan. Perkataan beliau, dia tidak boleh, itu dikatakan mubah, sebab itu satu perkara bid'ah. Kita katakan memang dia merupakan satu perkara bid'ah, tapi bid'ah yang bagus. Bid'ah yang bagus, bid'ah kamera bid'ah, jam tangan bid'ah, kemudian mikrofon juga bid'ah, tapi dia termasuk bid'ah sana. Coba kasih dah. Kita yang tak tahu. Hubbun Nabi wal ali dini wa madhabi haqqan wa yaqini wa umdati bi kulli hin dauman fa inni la udham. Sambung. Alhamdulillah. Yang biasa kasidah Syria. Ya hadisir waidan wansyada ma marrakbi birrakbi li uraibun akhadu ma'ahum qalbi man li ida akhadu li qalbi. Kan jadi lawa dengan pembesar suara atau dengan sound system yang bagus. Bid'ah tapi hasanah. Jam bid'ah hasanah. Laptop bid'ah hasanah. Peralatan modern semuanya bid'ah hasanah kalau kita gunakan untuk kebajikan. Ada tak yang namanya lipat di zaman baginda? Tidak ada. Ada yang namanya di zaman baginda? Tidak ada. Apakah di zaman baginda Nabi kita adakan penghimpunan Al-Quran? Ternyata Al-Quran dihimpunkan. Itu juga merupakan satu perkara baru. Ada dalam berapa ratus ribu macam perkara-perkara baru yang berlaku pada abad pertama, kedua, dan
ketika tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Tapi kenapa dengan ulama kita angkur? Sebab yang bagaimanapun kita berpanduan kepada perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang menyanjung dan memuji atas satu perkara baru. Kata beliau, ni'matil bid'atu hadihi, indah, sangat indah betul satu perkara baru ini. Berarti dari sana kita dapat mengambil kesimpulan al-bid'atu tangkasimu ila qismain, ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah madhmumah, ada bid'ah mahmudah. Jadi kalau dengan perkara bid'ah tadi itu mahmudah, terpuji, tidak tercela, maka hukum hakamnya tidak luput daripada dalam beberapa keadaan. Mahmudah berarti hukumnya wajib, mahmudah berarti hukumnya sunnah, mahmudah paling tidak hukumnya jaiz. Kenapa? Sebab kena masalah dan juga kena manfaatnya. Seperti pembangunan pondok-pondok pesantren, seperti perhimpunan Al-Quran, dan juga banyak perkara-perkara seumpamanya. Kesimpulan, qala kalamun ghairu musallam, ucapan yang mengatakan itu juga bukan perkara mubah karena dia termasuk daripada perkara bid'ah, ucapan yang tidak dapat diterima. Sebab dengan perkara bid'ah itu latan hasir, tidak hanya terbatas dan terbatas pada perkara haram dan makruh, bahkan juga ada yang mubah, ada yang mandub, dan juga ada yang wajib. Itu pembagian perkara bid'ah. Karena dengan kita temukan beberapa dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, sampai habis. Ujung wadduha apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sahabat kali jadi imam, tiap selesai membaca surah mesti diakhiri dengan qul. Jadi kata para jamaah, pilih antara dua, imam baca qul saja atau pilih salah satu daripada surah. Tak mesti harus dibaca kedua-duanya. Akhirnya orang tadi itu dilaporkan kepada baginda Nabi. Kita tanyakan, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu tidak turunkan keinginan dan permintaan daripada mereka? Sebab di dalam qul itu terdapat sifat-sifat Allah, dan aku menyukainya. Ini perkara baru, Nabi kita tidak pernah ajarkan. Jadi kata baginda kepada sahabat yang pada tiap kali menjadi imam tadi itu membaca qul huwallahu ahad, hubbuka iyyaha tudkhiluka jannah. Cinta kamu kepada qul huwallahu ahad membawa kamu masuk ke dalam surga. Ya Aba Sa'id, wa ma adraka annaha ruqyah. Dari mana awak tahu bahwasanya Fatihah itu sebagai penyembuh, penawar, penyembuh kepada orang yang digigit kala jengking. Tuh dengan cerita panjang ceritanya. Jadi dari situ Nabi kita tidak pernah. Jadi ingat ya, nekhorot. Kalau ada yang digigit kala jengking, bacakan Fatihah 7 kali. Kemudian kamu ludahi kaki dia. Tidak ada, Nabi kita tidak suruh seperti itu. Inisiatif daripada sahabat Nabi, bukan daripada sahabat yang keempat. Setelah diberitahukan dengan penghulu kampung tadi tersebut, dan mereka mendapatkan 30 ekor kambing. Sebelum kambing diagi-agikan kepada para sahabat yang walaupun mereka sudah memerlukannya. Jadi kata Sayyidina Abu Zaid, nanti dulu setelah kita sampai ke Madinah, Nabi kita meminta agar ada bahagian daripada 30 ekor kambing tadi itu. Kemudian Nabi kita bercakap, wa ma adraha annaha ruqyah. Dari mana awak tahu itu sebagai penyembuh? Ini juga satu perkara baru. Jadi supaya jangan sampai nanti kita dikelirukan. Lo jangan merepek, jangan macam-macam. Dari mana? Nabi kita kata wa kullu bid'atin dhalalah. Tiap yang bid'ah itu sesat, dan stop. Kullu di situ tidak semuanya. Ada yang terkecuali. Ada dengan perkara bid'ah tapi tidak dhalalah. Kenapa? Karena kita melihat inisiatif, amalan, perbuatan, perilaku daripada para sahabat Nabi yang tidak pernah mendapatkan bimbingan, panduan, dan nasihat daripada beliau. Tapi ternyata yang pada akhirnya Nabi kita akur. Kalau sebelum Nabi kita akur pun, bagaimana para sahabat Nabi memberanikan diri untuk melakukan perkara-perkara yang tidak pernah Nabi kita ajarkan. 5 menit terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begitu perkara bid'ah terbagi kepada 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah haram, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah mubahah. Nanti dengan satu persatu, walil bid'ah mandubah amthilatun di tengah. Dan bid'ah yang disunahkan itu ada beberapa. Misal diantaranya edazul robot, ribab, robot jamaknya, membuat asrama-asrama, sekolah,
Wa kul ihsanil lam yu'had bil asril awal, dan tiap kebaikan yang tidak pernah ada pada zaman yang pertama. Di antaranya salat tarawih. Juga di antaranya pembicaraan tentang tasawuf, dan juga berbicara tentang ilmu debat dan masalah-masalah kebaikan yang seumpamanya. Dan itulah ulasan daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membagikan perkara muhdas itu kepada dua perkara. Muhdas yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, itu berarti bid'ah mahmudah. Muhdas yang bercanggah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu berarti bid'ah dhalalah yang tidak diperbolehkan. Wa qawluhu wasani, sedikit lagi, dan yang kedua berikutnya perkataan daripada Imam Fakihani tadi itu, bahwasanya kalam sahih binasi ghaira anna tahrifihi. Jadi kalau seandainya dengan kita melihat dengan perayaan yang berlangsung, di sana ada ikhtilat laki-laki perempuan, ada lagu-lagu, ada nyanyian. Kan maksudnya kalau berlaku yang semacam itu pada waktu kita melaksanakan salat Jumat pun hukumnya haram. Tapi apakah kita haramkan kita melaksanakan salat Jumat? Katakan saja di waktu kita melaksanakan sembahyang Jumat, laki perempuan campur baur. Ada yang pergi ke masjid bawa gitar, ada yang pergi ke masjid bawa laptop, ada yang pergi ke masjid bawa TV. Kenapa nonton bola sepak? Apakah kita katakan melaksanakan sembahyang Jumat hukumnya haram? Dikenakan karena dengan perkara-perkara yang kita lakukan tadi itu. Nah, macam itulah juga dengan bid'ah. Begitulah dengan perayaan Maulid Rasul yang dibid'ahkan sama mereka. Jadi pembid'ahan Maulid Rasul dikenakan karena terdapat beberapa perkara mungkar. Kita katakan kami sependapat dengan kalian, itu memang perkara mungkar. Tapi kita bicarakan sekarang perkara maulid, amalan maulid yang murni, tanpa disertai dengan perkara-perkara seperti itu. Salat tarawih, kalau seandainya pada waktu kita mengadakan salat tarawih, jadi pada waktu salat kita jogging dulu. Di dalam masjid kita mengadakan salat robek. Jadi tiap dua rakaat. Hoi 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 hoi. Stau, hoi hoi hoi. Kita katakan haram hukumnya. Tapi apakah dengan jogging tadi itu kita katakan tidak boleh kita melaksanakan salat tarawih? Itu jawaban Imam Asyuti rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Habis yang itu dibaca tentang dua buah dalil yang disebutkan tadi itu. Jadi di sini terakhir sekali kata beliau, tidakkah kita tahu hari lahirnya baginda Nabi itu juga hari wafat beliau. Jadi tidak sepatutnya dengan kita membuat perayaan dengan bersukaria. Sebab itulah merupakan hari kematian daripada baginda. Dijawab, gimana? Ini berat jawabannya. Tengok. Apalah, tambah lagi waktu. Jadi kata beliau, begini kawan-kawan. Yang Anda perkatakan tadi itu betul, tapi awalan wiladatuhu, anna wiladatahu, hari kelahiran baginda itu merupakan sebesar-besar nikmat. Sementara hari wafat baginda merupakan sebesar-besar musibah. Oke, aku dulu. Sebesar-besar nikmat karunia Allah adalah hari kelahiran baginda. Sebesar-besar musibah yang menimpa umat beragama adalah kematian baginda. Oke? Asyariatul gharra hasad, sangat-sangat mempelawar dan menggalakkan kepada kita untuk kita bersyukur, menampakkan kegembiraan, bersukaria dengan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan. Hasad ala izhari syukri ni'am, dan sabar, tabah, bijak yang kalau pada waktu kita ditimpa musibah. Jadi kenapa dengan kita adakan perayaan Maulid Rasul yang itu bertepatan juga dengan hari Nabi kita wafat? Kenapa perayaan itu kita peringati? Sebab karena memang agama kita yang menyuruh kita untuk kita bersukaria sebagai tanda kesyukuran kita atas nikmat. Sementara dengan seumpama musibah, dengan seumpama bala dan malapetaka, itu dengan kita disuruh sabar, wasukun, warkatan indal masaib. Waqad amara syar'u bil aqiqati dan wilada. Syara kita memerintahkan untuk kita berakikah sebagai tanda kesyukuran. Qala walam ya'mur, dan tidak pernah kita diperintahkan untuk kita membuat sembelihan semacam itu kalau ada orang yang meninggal dunia. Bal naha anin niyahati wa idharil jaza. Maka dari situ kita tahu syariat Islam sangat-sangat menggalakkan
dengan kita menunjukkan rasa kesyukuran dan rasa bahagia kita dengan hari kelahiran baginda Nabi, bukan dengan hari wafat beliau, itu dengan menampakkan rasa sedih dan juga duka cita. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang saya sebutkan tentang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tentang dalil, bila tadi isyarat kepada dua buah dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pada muka surat 205. Nah, cukup tengok coret-coret saja di situ. Allah, di situ dinyatakan, sebab setelah ulasan tadi itu beliau mengulas kembali ucapan daripada Imam Ibnu Al-Hajj dalam kitab Al-Madkhal. Jadi kita tidak perlu mengulasnya lagi sebab hampir mirip dengan ulasan yang sebelumnya, tapi dengan redaksi yang berbeda. Jadi tentang dua buah dalil yang diistinbat oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Satu sudah saya sebutkan tadi tentang hari Asyura. Yang kedua, Nabi kita berpuasa pada tiap hari Senin sebab itu adalah hari kelahiranku. Yang ketiga, tambahan daripada Imam As-Suyuti, Nabi kita mengadakan akikah kembali setelah Nabi kita diakikahin. Akikah itu hanya sekali seumur hidup saja. Kalau kita sudah diakikah oleh orang tua kita, oleh kakek atau tuan kita, maka kita tidak perlu berakikah. Tapi warid di dalam hadis Nabi kita berakikah kembali. Jadi diihtimalkan Nabi kita aqqa an nafsihi, mengakikahin. Muka surat 206. Qultu, Nabi kita mengakikahin diri pribadi beliau sendiri. Itu menunjukkan sebagai tanda kesyukuran beliau atas nikmat Allah yang telah mewujudkan baginda Nabi dengan melahirkan, dengan lahirnya putra daripada Sayyidatuna Aminah, putra kepada Abdullah orang tua baginda Nabi. Jadi tambahan yang ditambahkan di situ, pengunjung habis satu kita tutup, yang disebutkan di situ diriwayatkan di dalam kitab Al-Maulid At-Ta'rif bil Maulid Syarif oleh Al-Imam Syamsuddin Al-Jazari, dinyatakan bahwasanya ada orang yang bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab setelah beliau meninggal dunia. Terus ditanyakan macam mana keadaan kamu? Jadi kata beliau, di dalam neraka hanya saja Allah memberikan keringanan kepada aku pada tiap malam Senin, yang dengan aku dapat meminum air yang terpancar daripada telunjuk tangan saya. Kata siapa? Kata Abu Lahab. Kenapa? Sebab pada waktu Suwaibah hamba saya Abu Lahab memberitahukan tentang berita lahirnya baginda Rasulullah SAW. Suwaibah secara seketika dibebaskan oleh Abu Lahab. Sebagai luar rasa seronok, kan ponakan Abu Lahab bersaudara dengan Abdullah, ponakan yang lahir. Suwaibah yang memberitahukan langsung dibebaskan, langsung merdeka. Jadi kata ulama, tuh dengan Abu Lahab kafir yang turun Al-Quran dengan tabat yada abi lahabi wa tab, ternyata mendapatkan keringanan seksa daripada Allah karena bersyukur dan juga karena meluahkan rasa gembira atas kelahiran baginda Rasulullah SAW. Maka bagaimana kalau farhah bahja wa surur itu daripada orang-orang yang beriman. Kembali dahulu pernah kita buat satu perumpamaan anjing Ashabul Kahfi yang berteman dengan orang baik. Ternyata anjing kafir itu masuk surga. Bagaimana kira-kira dengan orang yang bersama baginda, beriman, percaya dan yakin dengan kenabian daripada baginda, membela beliau sejak daripada Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul sampai Nabi kita wafat. Dan itulah kumpulan daripada para sahabat. Hadza wa billahi taufiq wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di tempat yang sama insyaallah kita dengan kitab Al-Awail wal Awakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.